Iya, memang kemarin aku sempat posting eh, apa yang terkait tantri Cua dan ada sih di situ video itu juga ada Sheila juga. Mereka menyampaikan kalau ya kalau mau minta royalti ke Wami katanya. Nah, karena waktu itu eh gua datengin Wami ya karena Wami itu lembaga manajemen kolektif ya untuk urusan musik ya. Wahana Musik Indonesia mereka menunjuk itu ya gue datengin. Sampai di sana ternyata jawabannya adalah jawaban dari orang di kantor Wami, jangankan lu San, Bang Pai sama Kak Dewi aja nggak dapet katanya. Jadi nol. Sementara itu dari videonya tuh kayaknya wah hebat banget ngomongnya gitu. Bahkan dia bilang kan nggak perlu izin begini gini 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 minta uangnya di Wami. Jadi akhirnya begitu gue datang ke Wami jawabannya adalah nol. Jadi logikanya adalah ngapain gue memberikan izin lagu gue dibawakan oleh Kotak sementara gue nggak dapat apa efek apa-apa buat gue gitu. Ngapain gitu, ngapain? Datang ke sana juga jelas-jelas kok Wahana Musik Indonesia bilang nol. Tapi dengan cara ngomongnya dia kayak jago banget gitu ngomongnya. Seakan-akan kalau semuanya sudah ada di Wami duitnya. Ternyata pas saya datangin adalah nol. Oke, nah ini apakah dari pihak Wami sudah menjelaskan kalau memang dari pihak mungkin dari kotak atau manajemennya yang memang yang belum memberikan ke royalti ke Waminya atau gimana? Gini, memang sebenarnya yang hukum yang terjadi sekarang di Indonesia eh, apa namanya yang membayar royalti kepada Wami ya, yang membayar kepada event organizer akan membayar kepada Wami dan Wami akan membayar royaltinya kepada pencipta lagu. Bener itu bener. Tapi secara etikanya ya kan penyanyi atau performer ya paling enggak lu izin kepada pencipta lagu. Lagu lu dibawain ya begini gini gini. Itu satu. Terus yang kedua, seharusnya performer di dalam apa namanya itu? Di dalam riders ya, di dalam riders itu harusnya udah satu ketentuan yang sangat kuat bahwa event organizer harus benar-benar sudah membayar dulu kepada Wami ya karena mereka nyebutnya Wami kepada LMK kita sebut ya. Event organizer membayar dulu kepada LMK, nanti kan ada struk pembayaran tuh. Nah, struk pembayaran itu dilampirkan di dalam riders yang akan dikirimkan kepada si penyanyi atau performer atau band yang bawain lagu si pencipta lagu. Gitu sebenarnya. Nah, karena Tantri, Sela dan Cua ya, Tantri Cua sih yang paling kenceng tuh ngomongnya. Bilang begini gini gini ya gue datengin ternyata hasilnya nol berarti tidak ada kerjasama yang baik antara si performer atau di sini disebutnya Kotak ya antara Kotak dan kepada IO ya event organizer itu si artisnya ini tidak memberikan kontribusi kepada IO kalau lu bayar dulu setelah bayar gue baru mau datang ke kota lu nih atau ke acara lu gitu berarti lu belum ngomong ke sono mengakibatkan IO-nya cuek berapa belas tahun tuh Oke. jawabannya nol. Nah itu kalau Terus kalau udah begitu, apa gua harus kasih lu izin lagi? Hah? Apa gua harus kasih izin lagi? Hah? Logika aja. Ada seseorang datang kepada saya, terus boleh dong, gua pakai ya lagunya gitu. Oh ya, tentunya dengan ketentuan yang ada ya, ketentuan yang ada sekarang nih. Oke, di gini. Pas dicek kepada yang berwenang untuk memberikan saya royalti seharusnya ternyata nol. Ini kesalahannya siapa sebenarnya? kuncinya di Ya logikanya sebenarnya benar kesalahan IO, tapi kuncinya kan di artis. Lu nggak ngomong ke IO kalau lu harus menerima bahwa mereka sudah membayar kepada LMK. Jadi artisnya juga nggak kerjasama dengan baik. Nah kalau nggak kerjasama dengan baik ya gue ngapain kasih izin lagi lagunya dibawain. 11 tahun loh. Nah ini kan sebelumnya sempat viral juga di 11 tahun lebih berarti ini udah 2024 nih. Nah itu dia. Lebih. Nah sempat kan ini juga rame pas di tahun 2023 kemarin kan yang sempat ya sama-sama inilah apa yang Tante juga bilang ke Wami aja. Nah ini berarti dari tahun 2023 sampai yang
tanggal 1 kemarin dicek sama Bang Aposan udah berapa bulan ya akhirnya tidak ada Ya nol ini berarti. sudah lama terjadi kan. Mungkin belakangan ini kan saya juga nggak terlalu berkuar-kuar lagi tuh. Karena saya sudah menyerahkan ini kepada pihak yang berwajib. Oke. Saya sudah memberikan laporan pidana kepada Polda Metro Jaya, ya, Kepolisian Republik Indonesia, melalui kuasa hukum saya. Kita udah ke sana dan sekarang lagi berproses. Jadi sebenarnya Tantri, Cua dan Sela itu sih ya sedang dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana bisa terjadi seperti ini gitu. Jadi Tantri, Sela, Cua, kamu ngeselin sekali gitu. Terus jawabanmu begitu gitu. Seakan-akan gue salah gitu. Yang salah tuh ya patut diduga kalian yang salah karena kalian itu memberikan kayaknya omongan lu tuh pasti banget itu. Wah, pencipta performer atau penyanyi atau yang menyanyikan lagu di panggung nggak usah izin nggak apa-apa. Nanti minta uangnya tuh kita ada di WAMI katanya. Pas gue tanya nol. Ya, lu berani juga sih ngomong kayak gitu. Gimana coba anggap aja bukan kita yang berurusan ya. Pencipta yang lain yang gimana tuh? Pencipta lagu lainnya yang mereka tuh merasa mungkin kehidupannya tidak seberuntung saya deh. Yang mungkin dia memang mengandalkan ya dia menciptakan lagu aja terus ya mengandalkan royalti itu. Terus mendapatkan nol. Oke. Sementara lagunya dibawain lagunya di mana-mana. Betul. Kan ini juga sempat bawa-bawa nama Pai dan Dewi. Nah ini tahu nggak sih Bang Posan mereka juga apa nih yang gak dibayar nih? Loh, Urusannya apa nih sama? ini yang setahu gua aja ya. Mohon maaf izin Bang Pai dan Kak Dewi senior gua. Ya memang Wami yang membilang begitu kepadaku. Kepada saya mereka bilang begitu Wami. Jangankan Posan, Pai sama Dewi aja juga nggak dapat royalti performer ini gitu. Ya karena memang nol. Karena memang nol. Dan Wami memberikan laporan ke saya karena memang nol. Jadi yang salah siapa? Yang salah siapa? Bener. Yang salah event organizer. Bener. Tetapi event organizer juga mungkin tidak didesak oleh si artis untuk di dalam ridersnya gitu loh. Harusnya kan di riders itu tuh tertulis jelas ya lu berpuluh-puluh tahun tuh lu ngapain aja. Itu Aldi Novianto tuh manajernya Kotak. Lu ngapain aja. Terus Kotak juga mereka juga ya masa lu nggak nanya sih? Ini pencipta-pencipta yang lagunya gue bawain ini udah terbayar belum? Ya memang kaliannya juga mungkin ya patut diduga ya nggak nanya apa-apa. Cuek aja gitu. Yang penting lu dapat kan gitu. Artinya Bang Pai dan Mbak Dewi juga menciptakan lagu buat Kotak. Oh iya, Oke. Bang Pai itu bukan hanya menciptakan lagu untuk Kotak. Artinya saya, Bang Pai, Kak Dewi juga menciptakan lagu untuk Kotak. Tapi kalau khusus Bang Pai bukan hanya menciptakan. Beliau tuh sempat menjadi produser Kotak. Sekarang yang saya tahu udah enggak. Tapi beliau tuh sangat berjasa buat Kotak. Sempat menjadi produsernya Kotak. Dan ya ada waktu zaman saya sih beliau masih memproduser itu. Oke. Gitu. Bang Posan nggak berniatan untuk menyampaikan suara gitu dengan Bang Pai dan Mbak Dewi? Saya nggak tahu ya, gue tuh sangat menghargai mereka deh, Bang Pai sama Kak Dewi. Dan waktu itu aku udah bertelepon dengan Bang Pai. Ya udah bertelepon dengan Bang Pai. Bang Pai bilang ya coba dah kita ketemu, nanti lu coba gue temuin gitu, ya kan. Tetapi makin kesini kan Bang Pai merasa ini sudah banyak mengandung unsur pribadi ya. Artinya ini kayaknya banyak urusan yang urusannya itu sudah agak terlalu intern ya pribadi. Jadi Bang Pai bilang ya udah deh selesaikan lah ya. Pokoknya kalau untuk urusan yang pribadimu diselesaikan lah gitu, ngomong ke aku. Ya udah, aku selesaikan. Oke. Bang ini kan Abang juga udah melaporkan ke Polda. Ya. Untuk Kotak. Nah artinya bisa nggak sih Bang kira-kira nih Bang Pai dan Mbak Dewi juga jadi bukti gitu, maksudnya dari Wami yang belum juga masuk mereka. Aku nggak bisa jawab ya karena itu kewenangannya Polda Metro Jaya, kewenangannya Kepolisian Republik Indonesia. Tapi yang jelas yang saya tahu kemarin terkait Tantri, Sela dan Cua mereka juga sudah dipanggil. Ya itu yang saya tahu. Dan kemarin pengacara saya bilang Tantri, Sela, Cua, kalau nggak salah Tantri dan Cuanya itu dipanggil itu sudah 2 kali nggak datang. Akhirnya yang panggilan yang kedua itu baru datang kayaknya. Katanya begitu. Saya juga nggak tahu persis. Nggak terlalu karena juga saya sibuk dengan urusan saya sendiri juga kan.
Jadi nggak terlalu nggak terlalu tahu udah sebagai yang melapor. Prosesnya itu kan udah kuserahkan kepada kuasa hukumku ya. Jadi ya aku ikutin aja. Katanya sih begitu katanya. Sedikit flashback begini Bang, untuk laporannya soal apa Bang dan pertanggal berapa waktu itu melaporkan? Aduh, pertanggalnya itu ya. Aku lupa lagi pertanggal berapa tuh. Tapi udah yang tahun 2003 akhir kemarin. 2023 akhir. Iya 2023 akhir kemarin saya laporkan mereka. Laporannya itu terkait saya melarang ya, saya tidak mengizinkan ya, mungkin lebih tepatnya saya tidak mengizinkan lagi karya saya baik ciptaan sendiri maupun ciptaan bersama dibawakan secara perform atau dibawakan secara manggung, baik itu yang baik itu yang mengandung nilai uang komersil ataupun tidak komersil ya. Jadi saya tidak mengizinkan, itu laporan saya kepada Polda Metro Jaya terkait kotak, saya tidak mengizinkan lagi terkait Tantri, Sela dan Cua menyanyikan lagu saya, baik itu lagu yang saya ciptakan sendiri ataupun yang saya ciptakan bersama. Mereka tidak saya izinkan lagi membawakan terkait konser, baik itu komersil ataupun non komersil. Nah itu yang laporan yang saya ungkapkan atau yang saya laporkan kepada Polda Metro Jaya melalui kuasa hukum saya. Oke Bang, ini kan tahun lalu sempat akhirnya ramai dan sempat melaporkan juga, dan tanggal 1 kemarin tahun ini 2024 Abang juga udah mulai speak up lagi tuh di sosmed Abang. Nah ini dari pihak sana masih tetap gak ada respon atau gimana Bang? Jadi lihat aja di medsos mana responnya, kan gak ada. Di media sosial juga gak ada responnya, terus diam aja gitu. Ya pepatah mengatakan sih ada yang kayak gini, diam itu adalah emas gitu ya. Ya sometimes kehidupan nyata menyatakan kadang-kadang gitu ya, diam itu juga bego gitu. Diam juga bego kadang-kadang. Ya, gue tidak menyebutkan siapa, cuman ya memang pepatah bilang diam itu adalah emas. Tapi buat gue saat ini terkait urusan gue ini, diam itu adalah bego. Jadi memang nggak ngerti, emang pura-pura nggak ngerti apa gimana gitu loh. Jadi buat gue sih untuk urusan ini ya jujur aja ya, gue sendiri pun udah capek. Saya sendiri juga udah capek untuk urusan ini. Makanya saya serahkan kepada pihak yang berwajib, karena juga kan waktu pertama kemarin kan saya udah bilang, ayo sini ketemu. Nggak mau ketemu juga kan. Pas ketemu juga nggak jadi ada apa-apa juga. Sudah waktu itu kan ketemu sekali dengan 3 hal komitmen pertemuan kita. Sebelum ketemu kan kita udah ngomong tuh. Aku udah ngomong melalui Mas Iwan tuh. Mas, kalau mau ketemu, aku maunya ada 3 syarat. Syaratnya 1, 2, 3 inilah gitu. Tapi kan satu pun syarat kan nggak terjadi. Jadi pertemuan yang terakhir waktu dulu itu ya gua anggap itu nggak ada ketemuan apa-apa. Gitu. Nah kalau dari Abang nih udah melaporkan segala macam gitu ya, berarti udah menutup pintu kekeluargaan? Kan udah diundang ketemu untuk secara kekeluargaan kan, ayo sini ketemu gitu. Tapi kan nggak mau ketemu, ya kan? Jadi saya bingung yang kayak anak kecil siapa nih? Kenapa di media sosial ya? Karena kan lu yang mulai di media sosial waktu itu, ya kan? Kenapa lu nggak cari drummer? Ya enak kayak gini, duitnya bagi 3. Ya udah, karena lu udah ngomong di media sosial, ya gue juga harus ngomongnya di media sosial dong. Jadi biar apple to apple. Kalau lu ngomongnya datengin gua, ya gua akan ngomong secara langsung datengin lu. Nah, kemarin kayak karena lu ngomong di media sosial ya, mau nggak mau ya saya harus ngomong di media sosial. Semua orang udah terlanjur tahu. Jadi ya juga semua orang juga harus tahu juga dong apa jawaban saya. Betul. Gitu. Nah ini untuk kalau misalkan kita hitung-hitung, kira-kira tau nggak sih Bang sebanyak apa nih harusnya kerugian yang total yang harusnya Abang dapetin gitu? Kerugian total yang saya dapetin, bukan yang saya lah, yang kami dapetin, karena kan di sini kan ada saya, Ices, ada Pare ya kan. Apalagi yang lagu bersama tuh ada Bang Pai, ada Kak Dewi gitu. Aku rasa sih itu aku nggak tahu berapa, cuman yang jelas buat aku urusan ini selesai aja dulu dengan baik. Nanti untuk hitung-hitungan kayak gitu sudah ada yang ngurus lah. Aku jujur demi Tuhan, bukan masalah esensi uangnya, bukan masalah uang ini. Gue mau mengajarkan ke semuanya ya. Artinya mungkin melalui kasus gue ini
banyak yang jadinya lebih aware lagi bahwa karya cipta atau karangan lu tuh adalah sesuatu yang penting di dalam diri lu. Artinya lu sudah mencetak sejarah di dalam diri lu, dan karangan lu itu atau ciptaan lu itu jangan sampai dipergunakan seenak udelnya. Terus nggak ada timbal baliknya buat lu. Nah, ini aku cuma memberikan contoh. Jujur buat aku sendiri ya, di dalam karangan lagu atau ciptaan lagu itu kan ada banyak ornamen di dalamnya. Ada namanya hak moral yang paling utama. Hak moral itu apa? Hak moral itu lu menyanyi, lu bilang ini ciptaan siapa, ini atau ini karangan siapa. Itu tuh udah hak moral tuh, ya. Nah, baru yang kedua baru hak ekonomi. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah hak moralnya dulu. Gimana caranya hak moral ini bisa tersampaikan dengan baik, bisa tersiarkan dengan baik. Oh iya, ini karangan sini. Bagaimana kita bisa tahu itu sebenarnya punya siapa kalau nggak hak moralnya nggak dikasih tahu. Sementara kita sebagai pengarang lagu atau pencipta lagu, yang paling kita nantikan itu adalah sebenarnya selain hak ekonomi ya hak moral yang paling utama. Oke, Bang, satu lagi Bang mengenai di saat yang bersamaan Abang juga kan speak up di sosmed gitu ya, speak up lagi gitu setelah tahun lalu udah terjadi. Ternyata juga sekarang terjadi di grup lain Bang, yang akhirnya juga sama gitu, kayak penciptanya tuh menuntut untuk melarang untuk menyanyikan lagu ciptaannya. Nah ini menurut Abang sendiri kondisi kayak di musik Indonesia itu seperti apa sih Bang, dalam hal pencipta sama? Jujur aja aku dengan keadaan seperti ini ya, aku malah lebih lebih senang karena mungkin sebelumnya kan ada Pak D. Ahmad Dhani menyuarakan bahwa lagunya tidak diizinkan bla 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 gitu ya. Terus ada Brother Ari Bias, ada Teh Rika Ruslan, ada Posan Tobing, ada Badai, ada bla bla, dan sekarang ada Kang Endang Stinky ya. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi, karena aku yakin banget jeritan pencipta lagu di Indonesia ini ya sama bro. Jeritan pencipta lagu di Indonesia sama, merasa tidak diuntungkan dalam segala aspek. Ya, lu bayangin aja lagu kita dibawain di mana-mana, tapi kita tidak dapat apa-apa. Hak moral aja kita nggak dapat, gimana dong? Aku yakin ini sama. Ya, jadi bukan cuma yang tadi kita sebut, ini di ribuan lagi di luar sana tuh banyak tuh. Ya kalau kita masuk ke dalam aksi gitu ya, itu di aksi itu semua ya orang yang punya jeritan yang sama, pencipta lagu yang punya jeritan yang sama, gitu. Ada lagi aku lupa namanya yang lagu Sebagai Kekasih yang tadi anggap, itu pun sama. Banyak banget merasakan hal yang sama. Jadi bukan cuman Posan Tobing, bukan cuman Ahmad Dhani, bukan cuman Ari Bias, bukan cuman Rika Ruslan, bukan cuman Badai ya. Banyak merasakan hal yang sama dalam hal kita sebagai pengarang lagu, tapi lagu kita tuh lagu kita digunakan di mana-mana, tapi kita sebagai pengarang lagunya itu tidak diperlakukan dengan baik. Masalah hak ekonominya yang paling terutama itu adalah hak moralnya. Nah itu sama, banyak banget kok. Jangan-jangan ntar ada lagi nih. Nah, saya juga nggak tahu. Kasus semakin banyak, maksudnya semakin banyak pencipta yang akhirnya kurang diuntungkan lah istilahnya. Itu gimana Bang, kira-kira harapannya untuk dari pencipta tuh untuk kedepannya nggak terulang lagi itu apa sih Bang? Harapan saya yakin ini juga bagian dari harapan aksi. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia dengan banyaknya kasus ini ya, Bapak Presiden Republik Indonesia menaruh hatinya ya di ujung kepemimpinannya ini, please Pak, taruh hatinya sedikit untuk pencipta lagu di seluruh Indonesia, agar pencipta lagu itu bisa lebih diperhatikan lagi. Dan saya juga dengar sih katanya Pak Jokowi juga sudah mulai memperhatikan para pencipta lagu. Tapi Pak, please di penghujung kepemimpinan Bapak ini dipercepat Pak, karena banyak sekali pencipta lagu, mungkin saya itu adalah segelintir contoh kasus, dan di luar sana lebih banyak lagi Pak. Dan untuk Kepolisian Republik Indonesia ya, untuk Kepolisian Republik Indonesia juga tolong Pak, ini lebih diperhatikan lagi. Mudah-mudahan
setelah Kepolisian Republik Indonesia juga lebih perhatikan lagi, urusan daripada pencipta lagu ini juga semakin cepat beres. Nah, untuk musisi atau pencipta lagu di seluruh Indonesia, jangan pernah berhenti berjuang. Perjuangkan terus, karena lagu itu ibarat anak kita. Nah, anak kita ini adalah buah dari apa yang ada di dalam pikiran kita, dalam arti lagu. Jadi ayo kita lindungi lagu kita. Kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sistem di Indonesia ini untuk urusan royalti, terutama performer, itu sudah semakin baik. Jadi kalaupun nanti kita nggak tahu kapan usia kita memang sudah selesai, sudah menutup usia, minimal kita tenang kalau lagu kita itu sudah diawasi dengan sistem yang baik dan sudah pasti ada atau diterima nanti oleh ahli waris kita nanti. Jadi sebenarnya salah satu yang kami perjuangkan ini adalah bukan hal kecil loh, ini hal besar untuk ke depan. Mudah-mudahan aja masyarakat Indonesia mau mengerti. Artinya kuar-kuar kami ini, teriak-teriak kami ini dalam hal aksi ya. Ini sebenarnya gimana ya? Biar musik Indonesia itu juga lebih bagus. Jadi kalau pencipta lagunya sejahtera, saya yakin industri musik Indonesia juga akan lebih bagus dan musik Indonesianya juga akan lebih bagus. Karena apa? Pencipta lagunya sejahtera. Jangan terlalu jomplang gitu antara penyanyi atau performer terus pencipta, itu sangat jomplang. Dan buat para performer atau penyanyi, tenang bro, ini bukan untuk kalian. Jadi seharusnya pencipta dan penyanyi atau pencipta dan performer itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang kita benerin ini adalah sistemnya, bagaimana biar sistem ini semakin benar. Nah, itu terkait daripada harapan saya untuk para pencipta lagu ke depan dan untuk sistem royalti performer para pencipta lagu ke depan. Tapi untuk Tantri, Chua dan Sela sampai ketemu di pengadilan ya. Nah, satu lagi Bang, mungkin terakhir update kasusnya gimana Bang di Polda Metro Jaya, apakah sudah ada, nanti akan ada panggilan lagi atau gimana Bang? Ini udah 2024 ya, panggilan terus berjalan dan saya kemarin dengar mereka juga sudah datang tuh. Mudah-mudahan aja sudah ada titik terang yang menambah lagi Kepolisian Republik Indonesia bisa segera membuat kasus laporan saya ini menjadi naik ya, dari laporan menjadi tersangka. Harapan saya itu biar tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti ini. Ingat, ini urusan pribadi saya memang yang kepada mereka karena mereka sudah melanggar, tidak saya izinkan tapi tetap mereka bawakan ya. Memang ini saya pribadi, tetapi saya yakin dengan tegas nanti Kepolisian Republik Indonesia, jadi nggak ada lagi yang berani dengan hal-hal yang melanggar hukum. Karena di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum, semuanya sama di mata hukum. Kemudian